Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau melanjutkan lagi agar aku bisa cepat selesaikan untuk pembacaan khusus kamu dan pasangan. Dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Dan sorry kalau kamu kemungkinan dengar nafas aku, karena memang penutup mic-nya nggak tahu, aku lupa taruh di mana ya. Jadi tapi aku harus tetap buat video ini ya. Jadi ya udah, aku berharap untuk nggak kedengaran bunyi nafas aku ya. Oke. Dan ini untuk Gemini dan pasangan tanpa batasan waktu. Jadi entah kapan aja kamu tonton, ini bakal berlaku. Oke. Baca ini bisa terbalik, bisa kamunya yang Gemini atau pasangan kamu yang Gemini. Oke. Dan kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan, berarti memang bukan untuk kamu. Oke. Dan kalau kamu yang counseling, personal reading, silahkan klik link di bawah sini ya. Kamu bisa counseling secara psikologi, tarot, ataupun birth chart, atau secara astrologi Hindu dengan aku. Oke. Di situ ada price listnya. Klik aja website di bawah ini ya. Oke. Kita lihat oracle-nya ya. Untuk Gemini dan pasangan. Oke, ada TikTok, lalu ada here and now, ada never ending story, dan di the bottom of the deck-nya ada thinker. Oke, Gemini, di sini apa yang aku lihat adalah energi di mana seseorang sedang mencoba ngelihat pola dia. Ternyata dia selama ini ya terkadang apa ya? Aku harus bilang seseorang yang tidak jelas. Ya. Seseorang yang terkadang maunya apa, tapi apa yang dilakuin itu berbeda. Ya. Mau buat apa, mau beli apa, yang terbeli akhirnya apa, yang dipikirkan apa, yang menjadi realita atau menjadi aksinya atau tindakannya itu apa. Dan ini berputar terus, dan aku ngeliat ini karena konteksnya dalam pasangan, bisa jadi kamu selalu kembali dengan seseorang yang bisa dibilang toksik untuk kamu, ataupun sebaliknya ya. Kita lihat tarotnya. Oke. Ada the hangman, lalu ada di hierophant, dan ada queen of swords. Oke. Ketidakjelasan apa yang terjadi dalam hubungan kamu ya, ini memang karena energi kamu yang ngerasa gimana ya, aku harus bilang too much, terlalu banyak memikirkan hal yang sebenarnya nggak perlu menjadi prioritas utama kamu saat ini. Kamu terlalu memikirkan hal yang berlebihan ya, dan dia juga ataupun sebaliknya ya.
Esopon, seseorang bisa ngerasa oke, kita pisah, kita putus, kita nggak usah sama-sama lagi, kita jalan masing-masing, and that's it. Dalam hitungan minggu atau per bulan-bulan atau bisa bertahun, kamu bisa kembali lagi dengan dia. Kamu bisa menurunkan lagi ego kamu, menurunkan standar kamu untuk dia kembali ke kamu ataupun sebaliknya. Dan setelah itu, setelah kalian bersama, kalian bisa naik lagi egonya, ya. Terus kamu nggak tahan lagi, terus kamu tinggalkan dia lagi. Dan begitu terus polanya, ya. Lalu ada Eropons. Hubungan ini perlu banget untuk kamu bicarakan, bukan dengan dia, tapi diri kamu ke diri kamu sendiri. Loh, kok gimana bisa? Iya, pikiran kamu, egonya kamu, perasaannya kamu, kekecewaannya kamu ditempatkan di tempat yang berbeda, dan memang di tempat yang berbeda dalam hidup kamu dengan jiwanya kamu. Jadi kamu bisa bicarakan itu ke jiwa kamu. Kenapa kamu selalu ada dalam pola yang sama terus-terusan bertahun-tahun? Si energi kamu banget Gemini keluar ya, The Lovers, dimana energi untuk masalah percintaan. Aku ngerasain kamu cukup keras jika memang kamu ingin pisah dari pasangan kamu, namun kamu juga bisa cukup keras untuk bisa kembali lagi sama dia, yang notabene bisa dibilang sebenarnya tidak baik untuk kamu ataupun sebaliknya, ya. The Lovers. Lalu ada di Hermit. Oke. Lalu ada Six of Wands. Apa yang kamu inginkan, apa yang dia inginkan, ya. Aku ngelihatnya nggak ketemu. Ekspektasi kamu cukup besar dan ekspektasi dia juga cukup besar. Menggantung dan akhirnya menjadi ketidakjelasan yang terus-terusan ada. Sebenarnya aku ngerasain energi yang sebenarnya apa sih, seperti polos ya, kasih sayang yang sebenarnya apa adanya. Cuman aku ngelihat karena memang entah kamu atau pasangan itu mempunyai goalnya tersendiri, atau memang membandingkan hubungan kalian dengan hubungan orang yang berada di luar sana, dan akhirnya ya seperti ini, ya. Three of Cups. Kalian berdua nggak bisa benar-benar untuk melihat saat ini ya hubungan itu seperti apa. Ada rasa yang egonya sakit, hatinya sakit, ya udah gitu, nggak usah aja jalanin gitu, kita jalan masing-masing. Dan nanti ternyata aku sayang sama dia, aku rindu sama dia, aku terbiasa sama dia, aku nggak bisa tanpa dia, ya. Ini juga berdampak ke kerjaan dan karir kamu, dimana orang ngelihat akhirnya kamu seperti orang yang tidak berprinsip. Sorry ya, aku harus bilang ini. Aku jadi ngeliat energi yang seperti itu, ya, pandangan negatif orang terhadap kamu. Nine of Cups. Kamu sendiri tidak bisa untuk memilih dan memilah kamu harusnya gimana dalam hidup kamu. Akhirnya kamu dikontrol oleh emosi kamu, feelingnya kamu, dan akhirnya orang bakal ngeliat kamu ya luntang-lantung, dalam artian orang ini kok sepertinya nggak jelas banget dalam hidup dia maunya apa, yang dibuatnya apa, perkataannya apa, yang dilakukannya apa. Ace of Cups. Aku ngerasain ada ketakutan tidak menemukan orang yang seperti dia. Ketakutan memang kalau hubungan ini tidak sesempurna yang kamu pikirkan, ya. Ada fear di sini, ketakutan kalau memang ya ternyata hubungan ini nggak kayak yang kamu bayangkan. Lalu hubungan ini ternyata nggak bisa memenuhi ekspektasi kamu, dan kamu nggak bisa menemukan orang yang lebih daripada dia, ya. Too much. Itulah kembali lagi seperti yang aku bilang di awal, yaitu energi yang overthinking atau too much dalam mengambil sesuatu
mengambil suatu hal ataupun berpikir. Ya. Oke, kita lihat tarot keduanya. Ada Seven of Swords. Ketidakjelasan dan ketidakpastian ini kau minta dari orang lain atau dari pasanganmu, itu bakal sulit kamu dapatin. Itulah kenapa saat kamu menuntut dia atau meminta dia memberikan hal itu, dia nggak bisa berikan ke kamu. Kenapa? Kamu meminta sesuatu hal yang satu, itu tidak ada dalam hidupnya kamu. Kedua, dan itu tidak ada dalam hidupnya dia. Ya, jadi gimana kamu bisa meminta ke orang yang memang dia nggak punya apa yang kau minta? Dan energi dimana kamu harus pergi dulu, menjauh, berpikir sendiri dulu, ini memang harus udah terjadi dari dulu, udah lama. Ya, harus memang pisah. Dalam artian ngambil pelajarannya walaupun udah pisah. Ini aku ngelihat pisah namun pembelajarannya belum benar-benar diambil. Ya. Three of Swords sih. Pisah, kalian bisa marah, kecewa, berantem, ya. Saling membenci, namun akhirnya kalian ngerasa harus balik lagi, dan pelajaran dimana kalian harus benar-benar ngerasain sendiri itu belum benar-benar kalian ambil, ataupun kamu udah ngambil dan akhirnya kamu masuk ke sebuah hubungan baru lagi dengan orang lain yang bukan pasangan kamu ataupun dia sebaliknya, dan akhirnya muncul lagi energi ini. Eight of Pentacles. Lalu ada The Magician. Dan ada Three of Pentacles. Wow. Jadi ya, kamu bisa ngerasa ini memang cinta sejati karena kamu selalu kembali dengan dia gitu ya. Mungkin kamu ngerasanya sampai ke sana. Waktu untuk kalian belajar, waktu untuk kalian berkembang itu besar banget dan masih berlangsung sampai sekarang. So that's why saat kamu kembali lagi bersama dia ataupun kamu membuka hubungan baru, kamu bakal merasakan hal yang sama. Ada rasa kebingungan, ada rasa ketidakjelasan. Karena bukan masalah dari hubungannya, dari orangnya, tapi masalah ini udah ada di dalam diri kamu. Dan siapa yang bisa fixnya kalau bukan diri kamu sendiri? Gak ada orang lain yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Ten of Wands ya. Semakin cepat kamu menyadari itu, semakin baik untuk hidup kamu. Karena proses moving on ya, itu sebenarnya bermakna sangat baik dan luar biasa sebenarnya. Bukan menyakitkan ya kalau kamu benar-benar bisa ngambil pelajarannya. Dan kalau kamu moving on dan rasa sayang kamu, cinta kamu masih sama dengan orang itu, that's it, gak apa-apa. Yang penting kesakitannya lepas, kekecewaannya lepas. Karena tujuan moving on bukan lepas dari orangnya, namun lepas dari kesakitan dan kekecewaannya. Itu moving on yang paling tepat ya. Bukan moving on dengan pindah ke orang yang baru untuk mengobati luka lama karena kamu tidak berhasil dalam hubungan sebelumnya dengan orang lama dan kamu mulai lagi dengan orang baru. Itu adalah sebuah kesalahan yang sering banget dari kita itu lakukan. Kayak kita menyembuhkan diri kita dengan cara membuka hati untuk orang lain, dan dia hanya memberi peluang untuk kamu tetap di kesakitan yang sama atau bahkan kesakitan yang lebih lagi ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini.
Practice Feng Shui, create a sacred space. Lalu ada trust your intuition, she is always right. Dan ada remove the limiting label you are wearing. Jadi entah kamu dengan pasangan itu hubungannya labelnya apa kamu sebut ya, atau hubungan ini indah apa enggak ya, apapun sebutan kamu dalam hubungan ini ya, itu hanya akan menjadi label kesakitan, atau bahkan label yang hanya membuat ujung-ujungnya nggak akan lebih baik ya. Jadi memang untuk belajar melepaskan label dalam diri kamu. Label itu membuat diri kamu mempunyai goal yang tidak realistis. Kamu bisa memaksa hubungan yang udah toksik untuk tetap bersama hanya karena kamu rasa labelnya, dalam artian oh dia ini soulmate aku, atau bahkan kamu rasa twin flame aku. Ya udah aku harus stay bersama dia, atau aku harus menunggu dia karena dia twin flame kamu. No, it's wrong. Gak peduli dia mau twin flame, soulmate-nya kamu. Kalau dia toksik untuk kamu, ya udah. Pilihlah diri kamu untuk sebaik-baiknya diri kamu. Ya. Karena diri kamu adalah tempat yang sakral, tempat untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, bukan menanam sebuah toksisitas yang akan membuat diri kamu toksik. Ya. Percaya dengan intuisi kamu, bukan dengan emosi kamu, dengan feelingnya kamu. Ya, karena feeling dan intuisi itu hal yang berbeda, dan itu yang perlu kamu pahami. Jadi ya, berharga dan bermaknanya hubungan ya, itu nggak serta-merta karena labelnya, namun dari apa yang kamu rasakan atau kamu dapatkan dalam intuisinya kamu. Itulah makna hubungan itu yang sebenarnya ya. Okay, Gemini, I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Jaga kesehatan ya. Bye. See you in the next video.